Halo, selamat sore kepada semuanya. Kembali lagi di Li Ramadan bersama saya Andri Widi Asmara, dan sekarang ada narasumber ya. Narasumber ini ada Mas Gatot Danar. Boleh melambaikan tangan, Pak? Ada audiens. Ya, kita nanti sampai ya tentatif aja, Pak ya. Ya, buku mandek. Seperti itu. Kita sifatnya di sini santai untuk ngobrol-ngobrol, ya ngabuburit lah ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu untuk temanya, yaitu nanti bisa ngalir aja. Sebenarnya temanya ngalir aja. Tapi udah ada mungkin bayangan ya dari kami untuk mau ngobrolin apa. Memang acara ini adalah ngaji bunyi, mungkin lebih fokus di ini ya, mungkin ya, tentang mengkaji suatu bunyi mungkin, atau mungkin ilmu-ilmu di baliknya, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Mas Gatot ini. Gimana Mas Gatot kabarnya? Sehat ini? Alhamdulillah. Ya, siap. Sedang sibuk apa nih Mas Gatot? Sibuk puasa ya. Sibuk puasa. Ya, Tapi bener. Sasi puasa ya. Oke. Ini jadi Li Ramadan ini ada sesi ngaji bunyi nih Mas Gatot nih. Nah, idealnya tuh kalau ngaji bunyi itu dimulainya dari mana ini Mas Gatot? Ya pokoknya membicarakan bunyi dan uang ora budek. Itu sebenarnya ukurannya kan gitu. Bagi orang yang punya kesadaran tentang bunyi. Tapi sebenarnya apa topik yang menarik itu kan sebenarnya apa ya? Kalau aku lihat malah dalam kasus sebelum menuju bunyi itu kan harus biar bunyi, ruang, dan yang mendengarkan itu kan trilogi. Nah berarti kan kalau di dalam kasus zaman sekarang itu kan ada namanya private listening sama public listening. Private listening sama public listening. Ya memang sebetulnya ini dari dulu ya ono, mesti wong pengen ngrungokne dhewe atau mendengarkan musik secara bersama-sama gitu. Tapi akhir-akhir ini ya mungkin zaman Pak Gebluk, ya, orang punya kecenderungan private listening, Mendengarkan secara personal. headset. 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 Terus apa ya? Ya nganggo sosial media, gadget dan sebagainya. Itu kan private listening. Nah, karena public listening itu mengandung apa sebenarnya banyak orang berkumpul, maka nggak boleh itu. Ya, Bener ya? karena ini ya aturan ya. Aturan. Jadi beralih kepada private listening. Umumnya jadi private listening. Perilakunya seperti itu ya berarti ya, beralihnya. Nah, tapi private listening itu merupakan seni tersendiri setelah munculnya Walkman, Sony. Oh iya, iya. Itu sehingga muncul seni private listening. Oke. Itu seni sampai sekarang headset yang mahal tuh apa ya itu jadi perilaku itu. Jadi sebenarnya konsep mendengarkan itu dua aspek. Ruangnya itu kok fenomenanya dua. Di wilayah di public listening sama di private listening. Nah, sekarang musik itu kan berada di dua aspek ini. Ya. Kalau kita ngomong musik. Nah, itu. Terus kadang yang bikin konflik itu kan private listening dianggap public listening atau listeners. Ya kayak kasus Toa kemarin itu kan sebenarnya yang menurut. Nah, iya. Sebenarnya private listening apa sebenarnya? Tapi mengenai Public listening, masalah public listening. Iya. Lah iya toh. Kudu diatur. Nah, memang ada orang yang ora paham nek kuwi iki public listening kan. Sehingga dianggap seluruhnya privat. Ya ngono sak karepmu, cuman kenyataannya begitu. Nah, itu kan kesadaran. Nah, salah satu ciri wong berbudaya atau memiliki kebudayaan itu kan mendengar lebih dulu daripada melihat.
Menarik, menarik. Ya memang ngono, jadi rumusnya itu orang mendengarkan itu pasti mata itu enggak kepakai. Tapi umumnya begitu, kalau orang menggunakan telinga ya orang semua pasti udah ngerti. Misalnya orang menggunakan telinga itu umumnya indera yang lain tertutup. Oke, Misalnya oke. kalau ngrungokne pengajian kan ora penting visualnya. Heeh. Pakaiane ya ning ngarep. Pokoknya ora penting, ora krungu apa, weruh ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kan. Cara dampak ininya lebih masuk ya. Lebih mungkin masuk ya. karena punya kitab sendiri, jadi duwe kamus dhewe namanya apa? Olah sendiri. Musik juga sama kan? Iya. Hanya saja kalau di wilayah bahasa itu kualitas bahasanya itu menjadi penting. Iya. Nah, musik itu karena nggak ada bahasanya, tapi audionya, kualitas audionya jadi penting. Jadi message-nya itu dibunyi yang punya kualitas. Oh iya. Nah, saya kira bunyi yang tidak ada kualitasnya berarti dia tidak punya informasinya. Nah, kan itu toh saat sini. Nah, itu di wilayah seni mendengar. Tapi kembali nenggone public listening dan private listening gitu. Dan kita sadar atau tidak sadar itu ya pasti akan ke sana gitu. Oke, menarik. Kalau kita akan ke sana berarti ini ya mungkin ya. Ini kan tadi Mas Garut juga menyampaikan ada bunyi itu ada mutunya ya berarti kan. Ada mutu sebuah bunyi kan. Nah, untuk memulai mengerti mutu sebuah bunyi itu memulainya gimana, Mas? Bisa sini itu sangat alamiah ya. Alami. Tidak menyakiti. Ya tidak menyakiti. Tidak menyakiti, tidak kita betah di situ nyaman. Ora usah nganggo ilmu dulu. Oke. Nganggo empirik dulu. Misalnya orang kan bunyi yang bagus sih gimana sih? Yang tidak menyakiti. Nah, itu kan. Terus kalau sudah tidak menyakiti, membuat kita nyaman. Nah, setelah membuat kita nyaman, terus kita pengen mendengarkan lagi. Nah, setelah pengen mendengarkan lagi, biasanya muncul gambaran tulisan. Muncul terus imajinasi muncul. Lah terus diikuti, maka disitulah menjadi imajinasi bunyi itu. Nah, itu sudah masuk tuh, nek wis udah advance ya, Mas, udah masuk. Tapi pertama kali orang itu pasti ya rono ya. Mesti ora loro nang kuping. Ya, pertama kan ukurannya begitu aja. Ora loro nang kuping. Terus nek orang yang lebih memahami musik sebagai dampak energi, dangdut misalnya, rock-rockan, metal itu kan itu dia tidak membahas dengan istilah menyakiti telinga, tidak, tapi keder. Nah, orang keder lawannya semua gabes-gabes istilahnya. Jadi itu tidak bisa menendang orang gajluk. Nah, itu sudah itu persoalan kultur bukan itu kayak gitu. Ora juga. Memang akhirnya jadi indikasi. Jadi indikator. Misalnya musik klasik berbeda dengan dangdut dari mananya? Ya dari citra akustikanya kan saja. Oke, citra akustika. Ya. Sudah. Citra akustikanya itu menentukan. Jadi sebetulnya gaya musik itu sebenarnya gaya akustika. Iya. Kalau sadar ya. Karena orang musik sendiri terus mempelajarinya dengan tools gitu, tools secara terus bagaimana menyusun bunyi. Kalau yang dulu menyusun bunyi itu kan lewat partitur. Karena waktu dulu kan orang nganggo komputasi. Karena saiki zaman sekarang komputasi kan nyusun bunyi itu dengan sound wave gitu. Iya, dengan sound wave. Ya, dengan sound wave. Dengan sentuhan gitu. Ya sama sebenarnya. Hanya saja jaluk tulung komputer, sing kene jaluk tulung kertas kan. Tapi sifatnya jaluk tulung sebenarnya. Iya lah matrik. Jangan sampai kita malah yang di empok-empok ngono ya. Enggak mungkin ya. Dikerjain sama kertas ya enggak mungkin. Iya. Oke, menarik. Jadi saya kepikiran Mas Gatot ini tentang kita bisa
katakan ya bahwa tahap ini sudah dalam mengurai mutu bunyi ya, mungkin awal-awalnya seperti apa. Nah untuk mungkin pendapat Mas Gatot tentang ini Mas, pendengaran subjektif dan pendengaran objektif itu seperti apa Mas? Banyak orang membahas subjektif dan objektif. Ya sajane itu kan bahasane cah sekolah. Bahasanya cah sekolah. Ya, karena subjektivitas dan objektivitas itu cah sekolah sing seneng beda-beda nih itu kan cah sekolah. Tapi di awam itu ora ono sajane istilah itu. Oh, nyampur ya Mas. Ora ono, memang itu tidak ora ono. Tidak ada. Yang ada tuh orang dengar atau tidak dengar. Itu ada. Indikasi itu ya? Nah orang tidak dengar dia bisa dikategorikan secara fisik tuli. Tapi kalau dia dengar pura-pura tidak dengar berarti benar-benar dungu. Itu ada. Oh, bocah orang ngrungokne diomongi. Itu kan ana to, itu sifat moral. Iya. Nah, tapi nek sing subjektif dan objektif itu hanya akademisi. Itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita melihat yang objektif itu yang memiliki ukuran parameter dan transparan. Transparan itu bisa dilogika. Jadi sehingga muncul ono dibine, ada bentuk kurvanya, terus ada hitungannya, terus ada dimensinya. Itu kan ada ukurannya, berapa dB, berapa meter sebarannya, dan seterusnya. Nah itu objektif. Nah, pendengaran objektif itu mengkonfirmasi pendengaran kita secara dan melibatkan mata gitu. Karena ada alat ukur. Itu objektif. Terus kalau dirunut meneh iso masuk pada informasi-informasi bunyi yang ada di sana. Nah, maka muncul istilah banyak di dalam bunyi. Nah, itu ilmu bunyi itu salah satunya juga hasil dari objektivitas. Ya itu Mas Podo lah, mesti objektivitas itu pasti awal segala sesuatu ilmu. Karena diaminkan banyak orang ya mungkin. Ya, ono konsensus. Ya. Dikonsensuskan gitu. Itu lewat jalur itu. Nah, tapi subjektif itu adalah gerbang akhir penentu. Gerbang akhir? Iya. Bukan yang pertama malah ya? Bukan. Karena apa? Ya, manusia itu tetap subjek, pelaku. Dan pelaku ini memiliki probabilitas yang sangat beragam. Nah, kalau objektif itu probabilitasnya tidak beragam. Orang ukur 2-3 kali mirip. Ya. Kalau orang dengar 2-3 kali karya yang sama, beda. Oke. Ya, maka hanya bisa dikenali variabel kemungkinannya aja. Dan gejalanya. Nah, ini memang lebih longgar. Nah, ini orang-orang humaniora lebih senang. Oh ya, karena cocok dia. Kemanusiaannya ya. Kan udah mau mikir kan. Senengannya ngerasani itu lebih senang mereka. Tapi kalau orang yang eksak gitu enggak senang. Ini kok udah konsisten lah. Oh iya. Kaku banget. Tidak terukur. Orang terukur. Orang meter piye to iki jane. Iya, sulit. Nah, dua ini ora pernah akur. Sampai sekarang apa? Sama sekali enggak pernah. Berarti punya tolak ukur yang berbeda itu. Makomnya beda. Makom ya, oke. Makomnya beda. Terus sebenarnya itu harusnya jadi satu. Disatukan oleh orang kita sebenarnya harus bangga. Yang namanya psikoakustik. Itu menyatukan dua itu. Psikoakustik gitu ya. Psikoakustik. Nah, sayangnya memang kalau di musik di kita itu enggak dikenal psikoakustik. Psikologi itu terkenal. Ya. Akustik itu terkenal. Tapi mencampurkan dua ini disiplin ilmu itu. Ora. Betul apa? Ora terkenal. Ya kan psikoakustik jarang dikenal. Padahal ya ono. Ya itu orang psikologi menilai itu itu akustik. Orang akustik ini psikologi. Iya. Akur. Itu kadang begitu. Tapi itu adalah penyimpul pertalian dua itu tadi. Yang subjektif dan objektif. Dan itu dua-duanya sebenarnya penting. Iya. Penting ya menurutku. Karena apa? Tidak menyakiti itu harus ada ukuran objektif. Bener. Pirang dB to, jaraknya piro, spektrumnya apa gitu. Misalnya berapa? Misalnya 50 dB tapi frekuensinya 1 kilo, loro tetepan. Iya. Sakit sekali di telinga. Padahal cuma 50 dB.
Tapi jarak Tapi dengan 1 lokal. kilo frekuensinya. Oh iya iya. 1 kHz gitu. Oh. Dibanding 50 dB yang 200 Hz ya agak empuk. Itu kan enggak dengar. Itu kalau itu 1 kilo tetap sakit. Berarti ada ininya ya. Ya tergantung segala sesuatu itu tergantung, ada mulai probabilitas, tapi pasti ada ukurannya. Kan kamu ngukur di frekuensi berapa gitu. Kan mesti ada. Oh 100 dB itu di 1 kilo dengan jarak sekian. Mungkin mesti ono, nah enggak berarti enggak terjadi ukuran. Nah, sedangkan kalau subjektivitas orangnya jalan, udah denger ini keras ini cocok ini atau kurang keras ini kan gitu tuh. Iya iya iya. Nah, itu wajar begitu. Kalau orang nanggap di lapangan terus dari rumahnya nggak kedengeran, speakermu elek bung, gitu kan. Judge-nya langsung gitu ya. Nah, speakernya sama jas gitu aja. Nah itu kan selalu begitu. Ya ya ya. Padahal sebenarnya itu akumulasinya kalau diukur selalu objektivitas, ono acoustical energy, ono propagasinya, kan banyak sebenarnya. Tapi orang ya ora penting mikir begini, tidak terlalu Populer populer, dipakai. karena memang harus itu ranahnya ilmuwan. Ojo publik. Misalnya ya, Terbebani ya, Mas. Dan para pelajar musik itu wajib. Berarti punya segmennya ya. Ya iyalah, yang menganggap musik itu menjadi bagian dari ilmu itu wajib. Oke. Tapi kalau ilmu musik sebagai pekerjaan nggak usah. Malah rasa. Ngereget dipikir. Itu jelas itu. Karena itu jelas ngereget dipikir. Mah jadi beban ya pekerjaannya ya, ora iso dinikmati ya. Nggak perlu. Makanya misalnya tukang sound sama sound engineer itu bebannya beda. Kalau tukang sound itu pekerjaan dia. Iya, Kalau iya. sound engineer itu tidak harus nyekel sound system. Yang harus. Iya. Itu memang ukurannya beda. Oke. Kalau itu. Apalagi teknisi. Ya beda lagi juga. Beda lagi juga. Skillnya juga beda lagi. Ya beda, orientasinya beda. Musisi juga hal yang sama. Takaran-takaran itu tak mungkin juga. Kira-kira gitu. Oke, ini menarik ya untuk obrolan sore hari ini. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan atau tanggapan juga langsung aja disertakan ya. Dari tadi ini mungkin ada notulen dari Mas Eri ini ditulisi, lumayan. Jadi bisa Berarti ada ini ya Mas ya, ada orientasi dan porsi tersendiri ya untuk seperti itu ya. Jadi nggak kabeh digebyahuyah, kudu ngerti. Ada. Iya no. Ya nggak adil juga. Nggak harus ngerti juga ya seperti itu. Nggak harus ngerti. Tapi kalau dia bersinggungan dengan kan gitu. Indikasinya kalau kita sudah menemui kesulitan memahami dan kebiasaan mendengar kita sudah tidak mampu, maka kuwi sakjane butuh ilmu. Ukurannya begitu. Misalnya main sudah 5 tahun dia ngono wae, berarti dia butuh ilmu sebetulnya. Dia benar-benar butuh ilmu. Karena kalau enggak dia nggak berkembang. Karena ilmu itu syarat perkembangan, syarat untuk tantangan perkembangan. Iya. Kalau misalnya teman-teman pemain biola gitu, dia nggak bisa membedakan nyambung berdasarkan kalimat, maka dia punya problem gravitasi. Istilahnya begitu, ini bahasa ilmu ini kan. Nah gravitasi itu dia bisa lewat Ivan Galamian. Tekniknya banyak. Nah itu kan ilmu. Iya. Nah anak wong sing gosok, ora mungkin lewat gitu. Enggak bisa ketemu dia. Maka sebetulnya mutlak 40% otot, 20% ketekunan, sisanya ilmu. Sakjane kayak ngono ya. Iya. Kan kalau oplosane. Iya. Jadi nggak otot tok juga, tapi juga ini otot jadi olahragawan. Maka sering tak. Nah, itu bedanya musisi sama olahragawan. Ya kalau musisi itu biasanya olahraga nang panggung. itu ya katanya ya unik ya. Muscle. Nah yang urusan otot itu, tak pikir otot itu hanya fasilitas. Fasilitas. Tentunya ya. Otot itu bagaimanapun
fasilitas. Instrumen itu perpanjangan tubuh. Hmm. Instrumentasi kita, instrumen musik itu perpanjangan tubuh. Ya dia harus ikut aturan kita. Bukan kita ikut aturan dia. Nah, pertama kali kita memahami bagaimana dia bisa diatur kan gitu. Iya. Maka itu studi organologi, studi instrumentasi, teknik dan seterusnya itu di situ. Pasca itu kita harus yang diatur apa sebetulnya? Yang diatur adalah parameter bunyi yang dikeluarkan instrumen itu. Iya. Ya, ini ilmu lagi kan. Karakteristiknya terus ininya. Berbeda dengan orang bermain musik bermodal rengang-rengang ya. Ono syaire gitaran. Wis beda ya. Dia nggak akan masuk di organologi dong. Iya. Dia lebih masuk ke dalam sastra. Bahkan juga tidak nanggon kata-kata dan melodi lah. Iya. Kata-kata dan melodi. Istilahnya mungkin gitu. Tidak harus ke sastra juga. Sastra gitu. Itu ya memang gitulah. Memang gitu. Ya, orang yang instrumen yang bisa dibicarakan itu juga ya pasti mengandung relasi. Relasi seperti itu ya. No. Ukurannya begitu. Oke. Aku jadi ini ya. Seperti ini ya, apa namanya? Punya perspektif yang lain tentang mengurai mutu suatu bunyi itu, bahwa subjektif di sini juga ternyata diperlukan ya Mas ya. Jadi kita juga punya, kalau selera mendengarkan itu seperti apa Mas? Nah ya kuwi justru apa goalnya itu kan di selera mendengar. Oh gitu. Oh iya. Goalnya itu pada dari tadi mikir ke situ Bapak. Selama ini itu kan orang yang sangat objektif itu menghindari selera. Nah itu, maksud gitu ya. Orang yang kelompok malas mikir itu juga orang pati seneng hitung. Tidak objektif gitu. Iya. Membandingkan sesuka hatinya gitu. Pokok waton seneng ya itu kan sama-sama nggak pernah ketemu. Tapi sebetulnya itu tuh satu rangkaian ya. Satu rangkaian ya. Itu gerbang IO. Input output. Oh, input output. Iya. Oh iya. Pertama gerbang subjektif dulu. Terus nek akalnya sehat dia pasti menuju ke tools. Baru mengambil objektivitas. Setelah objektivitas dia akan keluar lagi, ada dialektika. Memilih yang mana? Maka disitulah ono critical listening. Nah, critical listening itu pertalian dua aspek ini yang tidak bisa pisah. Oh iya. Dia mendengarkan, tentu saja awalnya dengan aku kok cocok ini, seneng ini, subjektif itu. Iya. Pasti. Nah setelah itu, apa kok cocok ya? Yang di mana yang cocok? Dan seterusnya dicari. Toolsnya dipakai. Ini parameter ini. Oh ternyata ini harus keluarnya bunyi dari sebelah sana. Itu sudah mulai masuk ukuran ya. Ternyata bisa diatur seperti ini. Itu sudah sampai nanti pada akhirnya lega di terakhir ditutup, akhirnya kita pengen dengarkan lagi karena informasi bunyi itu dalam 1 detik itu banyak ya sebetulnya. Semakin kita bisa memahami resolusi informasi di dalam mendengarkan, itu berarti intelijensi mendengarkan wis dhuwur. Nah pertama kan biasanya satu lagu seneng bagian iki ya ora apa-apa, itu oke saja gitu, manusiawi lah. Terus dalam satu album lagu iki. Ya. Itu dan seterusnya. Terus dalam seluruh album album gitu ya. Ya narasi populernya seperti itu ya. Begitu toh. Terus setelah itu dibandingkan per genre. Iya. Iki karo iki lebih ngono lah pokoknya hal-hal yang sama sebetulnya. Bayangkan saja kalau objek ini adalah musik karya, itu juga hal yang sama. Nanti dari seluruhnya aku senang di bagian ini saja. Nah, terus nanti kalian dibandingkan, coba kalau introduksi ini dibandingkan karo endingnya, terus bridge-nya dibandingkan dengan developingnya, developingnya, improvisasinya dibandingkan dengan temanya. Nah, yang ngono ya. Jadi skalanya lebih mikro ya bisa ya. Cilik-cilik. Terus nanti sampai ke style di mana hal yang paling cilik, misalnya, wah ini pukulan ki otentik. Nah, itu kan analisis itu. Iya.
Itu struktural struktural analisis, sorry. Menganalisa atau telaah musik gitu. Analisis musik, mungkin telaah musik yang paling pas. Telaah musik itu yang menggunakan tools dua aspek, ya subjektif ya objektif ya dua-duanya. Iya. Jadi jane rasa dibedak-bedake ya, tapi kuwi dienggo kabeh nek iso ya. Bener gak? Iya toh, jadi satu. Itu gerbang IO, input output. Itu seperti sampai sekarang kan orang membentur-benturkan Makom absolut. Orang musik absolut dengan musik program. Itu dibentur-benturkan karo-karoan. Itu kan musik absolut dianggap objektif, terukur. musik program dianggap subjektif. Nah, hal yang pasti akan sama. Itu masalah dikotomi wong londo saja. Bukan masalah kita sebenarnya. Ora ya, bukan ora duwe nang kene iki. Nang kene iki elek ya dienggo, apik dienggo. Nah, kuwi. Bener banget ya. Memang gitu. Di sini tuh elek dienggo, apik dienggo. Bener. Masa ke mana? Ke sawah harus pakai sepatu Adidas sing apik. Ya kaya wong edan to. Yo bener tapi ora kaya dadi kaya wong edan. Kenapa? Karena ruang kita itu mungkin ini ruangnya tidak sesederhana di negara-negara barat. Ruang kita itu tidak sederhana, kompleks. Nah, orang yang bisa memahami kompleksitas di sini, dia pasti punya intelligence yang tinggi, lebih detail ya. Makanya dengar bunyi yang agak keras ya ngalih tau ora sah nganggo nguni. Nah. Itu wajar kan, kalau di sana kan langsung digedol. Jadi persoalan memahami harmoni itu kita lebih jago. Selarasan ya. Tapi sekarang enggak, sudah ini beda lagi. Nah, etapenya beda. Etapenya mengalami pembaratan secara logika 100%. Sehingga dampaknya ya jadi atos. Pembaratan itu memang hitam putih ya, bener salah. Podo pembaratan ilmu juga ilmu dunia ya dari barat sing keras-keras ya akeh. Ilmu agama sing barat keras sama, jadi sama dari barat itu sama gitu. Ada. Maka itu jadi pengerasan. Orang enggak mau dengar. Problem. Orang enggak mau dengar. Nah, berbagi atau toleransi itu sebetulnya dari aspek bunyi. Bener banget. Gelem ngrungokne. Ya kan masalahnya kan dadi ngono to. Gelem ngrungokke. Bar mendengar dadi menghargai. Iya, kan otomatis. Nah. Iya. Ora seneng ngomong, gelem ngrungokke. Wong sing gelem ngrungokke mesti dicintai teman-teman. Ngecahke gelem ngrungokne nek bisa ngomong. Itu sama. Emosionalnya kita jadi tambah ini ya dapat. Kalau di barat itu ada lembaganya. Bener enggak? Lembaga apa? Psikolog toh. Oh iya. Ndadak bayar. Ning kene ora sapa wae iso dijak ceritonan ning angkringan ning ndi iso ya, Mas. Duh problem iki lho, Bung. Enak piye yo? Ayo piye menurutmu? Ya ora ketung nek salah teman kita diplok to. Kowe salah ya. Tapi setelah itu ada solusi. Iya. Sumbarne wis lah. Itu ya gitu. Nah, orang bayar ya. Ning kono konseling itu tidak semua orang mau mendengar masalah kita ya. Karena semua punya masalah. Nah, kita kan enggak punya masalah karena enggak tahu masalahnya apa. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ipung Krips, Mas. Mas Gats bisa berbagi tips dan trik tentang bagaimana mensinergikan atau menyamakan perspektif bunyi dari komposer ke sound engineer. Wah, gue Ipung. Pertanyaannya wape tenan. Nah, ini dua profesi dunia itu membelah mereka yang sebetulnya satu. Composing sama engineering atau sound engineering itu sama. Cuman toolsnya beda. Perspektifnya sama. Nah, yang paling sederhana sebetulnya dua-duanya harus saling belajar dan itu butuh proses karena ya sekali lagi bahwa ilmu ini dibagi
yang sifatnya kreasi itu dititipkan pada sound engineer, pada komposer. Yang Sifatnya. sound reproduksinya itu dititipkan pada sound engineer. Akan gitu tuh sebetulnya. Ya kreator sama rekreator itu bedanya apa? Enggak sama loh harusnya. Nah, cuman memang ini secara konsep, tapi secara teknis sebetulnya tidak serumit itu. Itu problemnya kalau di kita itu karena komponis itu banyak yang enggak studi bunyi sebetulnya. Dia hanya senang nyusun aja. Tapi enggak studi bunyinya. Enggak studi bunyi gitu. Dia enggak tahu arahnya kemana. Misalnya kita kendang dipukul diberdirikan, sticknya diganti kayak apa. Kadang saya enak udele dhewe. Saanane apa kuwi njuk dhek pengen krungu iki. Lah angel banget wong speakere nang kono dhek pengen krungu iki kok. Itu kan ora adil sebetulnya. Itu hal-hal yang tidak adil. Tapi bahwa keadilan dalam aspek bunyi ini sulit. Itu angel. Tapi tak pikir jalan tengahnya itu sebetulnya harus ya nganggo ilmu ya, nganggo belajar gitu. Nganggo belajar pokoknya. Dua-duanya belajar ya. Dua-duanya belajar tak pikir. Engineer tanpa engineering cross tanpa disiplin ya. Tanpa logika komposisi yo kita nggak akan bisa mixing dengan baik. Tidak optimal ya mungkin ya. Ra iso deh. Karena dia ngerti instrumentasi, ngerti informasi bunyi. Mau disamaratakan kabeh Iya. iki gesek iki ngono. Tapi kuwi rada mustahil nek sound engineer kok nganti ra ngerti musik itu biasanya mustahil. wah kuwi sak goblok-gobloke wong. Kuwi jarang banget. Iya. Nek tukang sound mungkin ya. Iya, tapi nek sound engineer Itu ra mungkin. Karena pelajaran awal ki mesti musik. Sound and musik. Baru tools. Ya. Jadi akustik, sound, akustik karo musik. Maka ceklan psikoakustik toh. Iya. Nah, nenggone sound engineer. Terus baru nek sing seneng sinyal ya ke sinyal, kalau yang seneng apa jenengane produksi ya produksi dan seterusnya. Ya, baru ada cabang-cabangnya. Nah, composing juga hal yang sama. Itu kalau dia lebih pada senang mematerialisasi imajinasi ya bener-bener dia gawe karya secara mandiri. Nah, sing senang otak-atik susunan ya aransemen. Atau recomposing atau copy style dan seterusnya. Tapi itu yang banyak. Nah, korelasi duanya ini satu lembar ya. Itu satu lembar buku itu. Satu lembar buku yang satu kiri yang satu kanan. Ora iso dipisah lho. Composing karo engineering. Mustahil itu sekarang. Apalagi sekarang itu dipersatukan oleh live streaming. Tambah lembarannya tambah gede. Oh iya. Itu saya sak bundel ya. Enggak boleh dipisah. Maka memang sekarang studi komposisi harus mengadopsi pola-pola engineering. Begitu pula sebaliknya. Studi audio engineering harus mengadopsi pola kerja artistik komposisi. Nek ora kuwi kuno. Wis metu wae saka sekolahku. Kuwi kuno, kuwi ndidik wong ora bener. Bukan ora bener ning wis ketinggalan. Iya, ora update. Wis metu wae kuwi. Wis jelas kuwi nek ana indikasi begitu mesti wis sesuk metu wis bingung. Kok donyane malih terus merasa bener dhewe lah iku. Iya, ora kompromi karo zaman jane. Itu yang terjadi begitu. Ekstremis. Ekstremis. Iya ya. Ada. Merasa bener sendiri ya. Misalnya wong audio engineering itu kan dia sangat rigid perencanaan. Iya. Perencanaan ini. Begitu perencanaan meleset itu rasa seneng. Padahal kebutuhannya harus berubah. Nah. Gitu. Problemnya ada. Problemnya harus berubah gitu. Nah, bagaimana terus mengadopsi perubahan itu kalau tidak boleh berubah? Ya. Nah, itu ya itu ngono lah sifatnya. Gitu. Padahal ilmu itu harus memudahkan, tidak boleh membuat sulit. Iya, benar banget Mas kata. Ya, itu. Nah, dua itu sekali lagi tak bandingin bahwa audio engineering pun sekarang sudah barang ketinggalan. Karena audio engineering itu sekarang harus mengadopsi pola network engineering. Network Karena audio network sudah di sana, maka
sound engineer itu sesuai lah enek kuwi pisan. Karena gabungan. Merapat kabeh berarti ya. Yang dulu kita ngomong tentang signal flow routing. Sekarang sudah ada DSP dan audio over IP. Nah ini sudah teknologinya sudah harus menuntut kita untuk duwe serep dan duwe konco. Ora iso kita pikir sendiri. Interface. Kemudian kan interface-nya apa ora akeh kan paling mixer. Saiki interface itu bisa lewat HP, bisa. Akeh yo. Sekarang banyak banget. Komposer juga sama, melihat kertas segala sesuatu itu ya tindakan bodoh. Tapi meyakini komputer sebagai segalanya juga bodoh, bodoh-bodoh ini. Iya. Itu kan harus berada di tengah-tengah. Digo kabeh. Tinggal kabeh lah. Kalau digo kabeh dianggap ra konsisten. Nah itu ya sulit juga. Nyenengke wong emang sulit. Sulit itu. Tapi ya itu tadi Bapak. Nah, aku ndelok bahwa situasi ini situasi yang sudah harus diikuti. Nah, karena kita lihat kurikulumnya, kalau kurikulum belajar kita itu masih segmen ngono kae, sudah tinggalkan aja itu tuh nggak akan bisa menyelesaikan hidup. Tinggalkan aja guys. Itu problem urip itu mesti. Semakin ekstrim hidupnya. Kan terbukti begini. Dia memahami biola hanya maksimal biola 1 meter persegi. Memahami persinggungannya itu hanya satu seksi biola 1 saja. Biola 1. Ya, kadang biola 2 kan yang podo Ya. tapi sama viola dia menganggapnya itu makhluk yang berbeda. Apalagi cello, apalagi kontrabas, apalagi tiup kayu, apalagi antar instrumen ini orangnya sih sudah segmented, sudah terbelah-belah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari musik, itu kan didum musik kuwi suarane didum. Ya, Kowe keduman biola, kowe keduman cello, kowe keduman musikologi, kowe keduman komposisi kan didum. Didum. Malah dari musik. Maka kalau kita tidak merunut akarnya, Babonnya. kita akan jadi sektarian terus. Sektarian. Enggak jadi sekte. Iya, terus biar kan ingat dah. Iya. Kelompok berdasarkan tindakan. Misalnya gesek ya gesek. Ya, gesek. Dan seterusnya. Tiup. Ya, tiup. Itu selalu. Ora apa-apa ya. Ya ora apa. Gue gayeng-gayeng ora apa-apa. Kaya pang. Wah, pang. Jane kuwi semangat pang di dalam orkestra itu ngono kuwi ya. Jadi nemu ya. Ono Semangat sektarian iki ya apa jenenge? beda karo liyane ngono misale. String ki tetep kudu String. Nek tiup ngene, nek gitar ngene. Padha kabeh kuwi. Itu semangat sektarian. Selaras sama semangat pang itu. Ya kuwi semangat pang itu. Memang sebetulnya penting untuk dalam kasus laboratorium. Oh iya. Taksonominya ya penting itu ya. Ya memang iya harus diselesaikan di situ jangan dibawa ke yang lain. Itu kelihatan misalnya ketika kita memahami sebuah korelasi bunyi nang orkes. Ya stringnya main di. Oh iki tiupe ra paham. String. Oh iki timpani perkusine ora ngukur directivity dan delalah konduktornya tambah raro. Apa wis angel. Ya muni dhewe. Wis bar kuwi. Barenge mung ning tempone tok. Disatukan oleh proyek. Itu satu-satunya bisa penyimpul. Proyek. Penyimpul yang paling bagus. Dan tak pikir memang ora apa-apa. Itu tapi itu harus sebagai awal. Oh iya. Harus sebagai awal. Jangan sampai ke tingkatan tabiat. Wah, iya. Iya toh? Nek tabiat repot, Pak. Tabiat repot. Dadi wong matos kuwi ngono dadi. Ya ekstremis. Heeh. Ekstremis. Di dalam ilmu itu ilmu ya mengandung risiko itu. Srawunge cah gitar karo cah gitar rada aneh. Kan ngono to dene ekstremis kayak eksklusif. Tapi kadang kalau orang ekstrim kayak dia punya apa ya di otaknya punya apa ya? Aku duwe responsibility sing gede iki soalnya. Ngono-ngono ku lho. Dadi aku harus melakukan ini gitu lho. Lah yo nek kowe ngomong iki itu kan hanya 1 meter persegi.
Oh, Tapi kalau ngomong musik, itu kan dia didum musik itu. Oh iya. Ono tukang sone, ono sing gulung kabel, ono sing macam-macam ya. Iya, ono penontonnya Ono barang. penonton itu kan didum. Makanya dum-duman ini kan harus juga kita pahami. Ya, ya. Maka ndak boleh sakwudeli dhewe ya. Iya, ndak sakwudeli dhewe nggak bisa. Betul. Nggak mungkin dijalankan. Wah, iya. Iya lah. Mm-mm. Maka sebetulnya urip bebrayan itu urip musikal gitu ya. Iya, ya. Maka sisi toleransi itu pada sisi toleransi ya kita bisa memahami lewat jalur musik sing ideal. Main ensemble iki ya cermin toleransi. Ku wong biyen ya sempat tok bahas-bahas ngono. Ning sebatas teori saja kita enggak. Nah, untuk konco sing fals iku kudu diapakne. Nah, itu kan diantara fakta harga diri dengan fakta estetik dipertarungkan ya. Coba. Jadi harga diri dengan estetik itu bertarung di situ. Iya, iya, iya. Mau diapakne iki? Bingung. Iya, itu dia. Itu problemnya. Tapi tetap dinggo ya wong kene, Ya, tetep. itu makanya bahwa kita itu memahami harmoni itu tidak seperti harmoni yang literer. Iya, iya. Memahami itu harmoni yang benar-benar yo urip yo segala sesuatu. Kan banyak misalnya dalam sudah wis ngerti kuwi nyanyine elek tapi jadi dipertahanke. Ya, Iya. itu kan unik ya pemahaman begitu. Kenapa? Karena dia sering nyili motor itu. Faktor yang lain. Nah, tapi kan bayangke wae itu kan Kebijakannya dari gue. wah, itu kan bisa kan budi pekerti luhur ya. Iya, iya. Vokalis itu jelas nyanyi bengok itu males kuwi. Tapi tetap dipertahankan. Kenapa karena nyili motor? Ya sering gitu. Iya. Berarti kan hubungan satu dengan yang lain kuat banget gini. Wah, deh. Faktor satu dengan yang lain. Ya iya. Faktor ngutangi juga bisa. Kan kadang ya macam-macam lah ya. Faktor ngutangi, faktor bisa disili duit ya termasuk. Ya faktornya banyak. Faktor murah be, Mas. Ada juga, ya, banyak juga. Faktor Mergo murah tangguh. ono, ada juga. Saeneke ya enak gitu. Itu ya ono. Saeneke. Tuh. Nah, ya itu. Di sapa Ayam Hariska sapa? Waris Mas Gatot. Ya. Gimana Mas Hariska mau nanya atau mau nyapa ini? Ya. Ada pertanyaan kalau ada itu nggak apa-apa loh. Nggak harus tanya sih, menanggapi lah ya Mas ya. Lebih urip ya. Nek tanyanya koyo opo. takon koyo malah kene koyo Kok Google ditakoni. tersangka. Ya, mungkin sama-sama ini ya sharing untuk konteksnya critical listening, terus mengurai mutu bunyi ya, sekitar itu. Ya pendengaran pasif karo pendengaran Nah, aktif. pendengaran aktif, pasif, subjektif dan objektif sing jane ora kudu dibedakne tapi awake kudu nganggo dan sebagainya. Mau join Mas? Jadi kalau kita lihat hari ini itu faktor utama kita itu memang sebetulnya faktor abai atas ketidaktahuan. Abai atas ketidaktahuan. Abainya mergo tidak tahu. Ketidaktahuan, jadi itu sifat saja, bukan karena tidak tahu. Nah, tidak tahu situasional. Sesuk iso ro, nek pengen ro. Nah, ini ketidaktahuan ini kan ono hal sing yo nutupi ono ketertutupan oleh ada yang lebih menyenangkan yang lain. Sekarang orang kan menjaga konsentrasi ngarep laptop atau komputer gitu untuk menelusuri satu topik sampai selesai itu kan ora. Ora. Nah, iya. Modelnya fragmentatif. Makanya tugel-tugel itu. Nah, orang mendengar juga sama. Wis toh, ngrungokke simfoni sing 30 menit, simfoni Mahler ngono kae. Poyo betah orang-orang sekarang itu. Ngrungokke apa gending-gending ya. Iya.
sing gede-gede gede kok betah sih. Itu berarti bermasalahnya ke soal apa Pak berarti? Zaman. Oh, endurance mendengarkan itu. Iya no, zaman. Hmm. Kenapa yang karya-karya besar itu lahir nek wonge kuwi punya banyak waktu. Oh. Zaman saiki angel waktune Orang banyak. ndak punya waktu sekarang. Padahal waktu ki ya ono terus jane. Dewe wae sing kuwi. Ya karena situasi. Oh, oke. Kan terlalu banyak benda-benda. Terus beda-beda. Ya, karena benda-benda itu menghalangi. Benda-benda itu menjadi penghalang ya. Jadi benteng. Duwe HP loro. Wah, wis Wis ngentekke waktu. Ngentekke waktu, bener, itu. ya, Karena ya. benda-benda. Jadi kita terhalang oleh benda-benda. Ya, terhalang oleh benda-benda. berarti kalau apa ya? Zaman ki ora iso diartikan juga kuwi koyo good news bad news ngono kuwi Mas. Kuwi zaman sifatnya ngono kuwi ya berarti. Ya zaman tapi tetep ono ya. HP elek iki ono. Heeh, maksudku gitu. Masih tetep ada. Berarti pendeknya endurance kita mendengarkan ini menurut Mas Gatot tuh good news apa bad news ngono wae? Ya enggak ora iso dihakimi. Enggak bisa dihakimi Ora oleh, gitu. ora. Oh, Itu gitu. milih. Oh, milih. Orangnya harus milih. Oh, iya. Itu kita kembalikan nek wis ngono kuwi. Monggo jenengan pengen sing singkat-singkat apa sing dawa-dawa. Jadi wujudnya adalah preferensi. Kan Jadi tidak selamanya bisa dihakimi semua ya. Ya ora oleh no. Nah, ini kan kecuntelan masyarakat kita itu karena pendapat-pendapat semacam itu. Iya iya iya. Ya ora? Oh, bener. Tapi wong sing gawe karya-karya dawa dadi ora percaya diri. Jadi mesti. Iya. Kok karya kok kesuwen. Karya kok kesuwen bertele-tele, bentoyong ora jelas. Ya itu selalu begitu itu. Iya iya Iya, iya. lah. iya. Makanya ora percaya diri dia. Wah, Sing iya. Iya. cendek-cendek. Gitu. Terus Terus sing cendek-cendek juga anu, wah kayak tren bung. oh. Wis semene wae aja maksimal, oh maksimal iki 4 menit. Rasa nganggo anu langsung refren bae. Idealnya seperti ini. Misalnya begitu kan. Orang wis ra sabar ngrungokke gali-gali. Rasa nganggo lit. Ora perlu lit, Langsung. Pras. Itu ya pilihan sekali lagi. Ya pilihan. Tapi problemnya bahwa pilihan ini kan saling menutupi toh. Ya kayak sing gak viral apa ditutupi karo apa. Viral apa ditutupi karo apa dan seterusnya itu kan jadi tsunami. Tsunami data. Tsunami data. Nah, kita itu juga hal yang sama. Tsunami perhatian itu. Jadi perhatian hari ini ke Ukraina. Perhatian hari Besok ini. wis beda. Beda. Iya. Nah, itu selalu begitu. Nah, itu terhalang oleh benda-benda itu. Oke. Terhalang oleh benda-benda. Nah, makanya orang yang mendengar itu sekarang menjadi orang yang studi mendengar. Orang yang studi mendengar itu menjadi mahal. Bener. Di samping teritorial silent itu mahal. Jadi silent itu larang saiki. Meneng larang. Jadi sing senyap kondisi mahal. Karena yang di tsunami ku ya. Karena seluruhnya difasilitasi. Biyen lho aku kelingan jadi speaker itu hanya ground stack subwoofer arah mbiyen ono subwoofer buffer ya maksimal. Wis sak gajruk-gajruke sepiro ya. Saiki ono teknologi subwoofer dan murah. Mbiyen mak larang, ono sih larang iki. Sekarang itu mobil aja angkot. Angkot aja mengerikan. Meneror. Iso bener-bener iso kaya long bumbung lho. Long bumbung. Wah, itu piye? Mercon bumbung itu. Dang. Ya itu. Satu kondisi di mana itu yang ya berubah. Terus orang sebetulnya ya kalau kita amati lah kemarin bisa kita angket. Angket begini loh, angket apa Mas? Aku ora ngerti. Angket kita bikin tentang apa sih?
Oh iki menyusun apa naskah. bukan, bukan. Apa tuh? Mendengar itu, tentang mendengar. Gua mendengar apa? Kuesioner. Kuesioner. Angket apa? Kok angket? Angket. Angket sama kuesioner bedanya apa? Sama. Kuwi sifatnya tanya jawab nek kuesioner. Nek angket kaya mung nyebar ketok lah. Bu ya nanti ya. Iki urusane cah statistik. Oh, kalau pen. Itu jurusan kuwi. Wah, bu angket bapak. Tapi itu yang kemarin tuh banyak bahwa mendengarkan itu masih prioritas penting. Iya, iya. Iya toh. Alhamdulillah. Jadi jangan oke wong sehat saja. Iya, iya, iya. Jangan. Aku yang tapi mahal. Bener, bener. Arang. Heeh. Wong sehat wis akeh kok alhamdulillah. Krungu jarum wis akeh. Krungu jam dinding wis akeh. Pasti kaya. Mahal. Mahal. Oh ya, bener. Mahal banget. Kuwi Mas ana pertanyaan ki. Apa pernah apa? Kuwi. Mas dadi guru musik sing ideal piye Mas e? Zaman saiki. Suwun dari Ayem Hariska. Apa itu? Aku belum pernah jadi guru. Aduh, tapi syarat umum sebetulnya, syarat umum. Guru itu adalah pintu ilmu. Sebetulnya syarat umumnya itu. Syarat umum. Jadi dua syarat rukun itu aja udah cukup ya. Pintu ilmu. Jadi cuma punya pintunya aja. Bahkan mungkin Pak tahu pintu enggak punya pintu, tapi tahu pintunya. Mengarah ketokane. Kita itu cukup. Dan karena aku belum pernah jadi guru, secara praktis itu enggak pernah. Karena aku lebih secara pribadi aktivitasku itu tidak mengajar, tapi belajar dan bekerja. Jadi beda. Jadi tidak apa mengajar, belajar mengajar. Belajar dan bekerja. Belajar dan bekerja. Nah, itu tipe-tipe wilayah itu kan ada yang belajar terus, ada yang bekerja terus, gitu ya. Ada yang belajar dan mengajar, seterusnya. Ada yang mengajar terus. Ada yang mengajar terus, nanti kapan deh. Terus ada yang bekerja sambil belajar, kan ada tuh. Terus ada yang belajar sambil bekerja. Belajar dan bermain be. Kuwi anak-anak. Anak-anak TK. Gitu. Tapi nek zaman saiki bahwa kita coba ya kita mengeksplorasi aja. Bahwa nek Hariska ngomong jadi guru musik ideal. Nah, berarti kita harus paham idealnya. Nah, masalahnya kan pertanyaan ideal. Ideal apa? Nah, tergantung idealnya di mana. Sisi idealnya di mana? Itu enggak, ini sangat khusus posisinya. Apa kita ngomong zaman, karena zaman itu sebenarnya sekarang itu sudah tumpah ruah di sini. Jadi zaman apa aja ada, jeneng wong gawe pendopo kuno sing ono demite ya ono. Ya. Nglebokke demite ya ono. Tapi di situ langganan internet. Jadi gendruwo disandingkan dengan internet. Itu satu hal sing dulu enggak pernah ketemu dia. Ya dulu live streaming. Iya kan, itu enggak pernah ketemu. Maka hari ini itu pelajaran kita itu menjadi multi apa ngono ya? Dimensional. Multi ayat. Multi alam. Multiverse. Jagat lembut, jagat internet. Itu jelas. Jadi bentar lagi kan enggak ada batas itu. Jadi wingi lah acara-acara demit-demit ning YouTube kae. Iya. Demit ning YouTube. Heeh, itu begitu. Live streaming demit. Streaming demit. Terus ya itu kita nggak pernah ngerti arahnya kemana. Cuman kalau kita ngomong itu bahwa kita hanya punya memahami pintunya aja. Itu jadi guru sing apik itu pintu. Lah tapi arahnya itu harus kita kenali. Arah ilmu. Jadi karena ilmu itu wujud kok tandukan. Ilmu itu urip. Nah arahnya kemana, dia menguntai kemana, dia pertalian dengan apa, itu kudu. Disitulah fungsi tidak hanya guru, ya kita aja sama juga harus melu. Karena dibiarkan saja kok melendah tekan dinding. Itu belantara. Belantara ya. Itu jadi belantara. Kita enggak paham sama sekali. Ya misalnya lah dengan tiba-tiba muncul crypto art.
diantara betul kan. Aku sampai saiki ora akhirnya aku ora penting ngomongku urusan aku ora butuh sugih kokku. Ya ora apa-apa kan gitu. Tapi ada orang yang sangat senang sekali kripto itu. Iya, iya. NFT kripto berapi-api ke sana dan sukses. Bayangin Iya, loh. Sukses betul. Lah, itu juga orang iso digawe meri. Iya, iya. Kita bukan alamnya di situ kok. Bener, bener, bener. Perkara melarat karo sugih iku ora jaminan kan itu. Iya. Rano iso dibahas. Gitu. Mereka juga mereka itu seolah-olah memiliki tapi juga tidak memiliki. Itu kan di logika kan ngono ya. NFT kan gitu. Memiliki tapi rasanya memiliki. Gue detail rasa memiliki. Rasa memiliki. Edan lah. Ya itulah itu keberhasilan apa itu? Persepsi. Gua apa nak istilah itu? Berarti diguyu lah nama Om Eril. iya. Wok wok wok. Itu. Nah, jadi guru kita pikir masih pada sisi itu. Dimana kita harus memahami tumbuhnya ilmu. Tumbuhnya ilmu itu Punya persepsi itu agak sulit ya, memang kudu sinau sing akeh memang ya, Mas. Nah, itu tumbuhnya ilmu itu kan kita harus mengamati tanaman terus. Iya. Tanaman itu kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tumbuh itu tidak kelihatan. Tapi dia tumbuh. Dia duwe kontur. Dia bersinggungan. Maka setiap hari harus kita lihat. Nah, dijarke ya tekan dindi. Dijarke tekan dindi terus nutupi. Nutupi pikiran. Sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana informasi, mana ilmu. Wah, iya. Dia salah tafsir, salah pikir, menganggap ilmu, menganggap informasi sebagai ilmu. Itu bubar menyesatkan gitu. Apa-apa jadi diyakini ya. Diyakini, padahal itu kayak tekan terminologi. Ya. Diyakini, itu ya banyak masalah-masalah gitu. Tapi itu sajane bukan masalah juga lah kan. Aku rasa dibahas bar kan ngono. Iya. Sajane sederhana. Tapi karena kita itu sebetulnya ya tipe ngomong kita aja sudah koyo akademik. Bisa. Karena apa ya itu tadi kita sudah diprovokasi di medan akademik kudu sekolah. Sing gak sekolah dipaksa kerja. Kudu kerja. Nah, sekarang ketemu orang yang sekolah sama yang tidak sekolah itu ketemu. Ya. Benar. Itu bagus ya. Jadi masa lalu dengan masa sekarang itu ketemu. Dilipat jadi satu. Makanya sebenarnya kita tidak sulit untuk menelusur situasi itu tidak sulit hari ini. Jadi lebih apa ya istilahnya lebih adaptif lah harusnya ya. Adaptif. Tapi harus tahu aliran. Kalau adaptif tidak tahu aliran dia tersedot. Kono kene melu. Hilang. Rene NFT melu. Rono kripto melu. Rono apa meneh melu. Rono melu is gitu. Harian kok skalanya itu banjir. Mau ngerasa energi ya nek ngono ki ya, Mas ya. Ya sudah tidak lagi manusia ya kalau. Ya kayak profesi gini lah kita sedikit. Ada nggak jurnalisme tenan gue saiki? Jurnalisme ya. Ampun nek isme ki rada apa teh? Anjo sing ngene apa? Jurnal. Jurnalis. Tapi kudune gawe jurnal. Jurnal. Mereka ndak pernah gawe jurnal ya. Gawene apa, Pak? Empu. Kode etik jurnalistik ngrasani wong kok berlindung di bawah itu kan aneh ya. Itu harusnya bikin jurnal gitu. Iya. Jurnal ini kredibel. Iso dienggo patokan sementara dalam kurun waktu tertentu sebelum terbit jurnal yang lain. Ini jurnal. Kumpulan-kumpulan jurnal era. Ya. Nah, masalahnya sekarang tidak ada. Wah, ya. Studi musik ya wis enek.
Onone apa? Olahragawan itu. Delok lah sekarang kita. Olahragawan musik Berlombane ning iki. otot. Di otot. Tambah kan olahragawan itu kayak sekarang gini lah. Ono seni yoga yang dikancani video. Nah, heeh. Nah itu kan orang melakukan, dia tidak pernah punya guru, tapi melakukan yoga sesuai instruksi video. Jadi gurunya wih. Video. Nah, sekarang yang terjadi di musik itu hal yang sama. Piye, Mas? Latihan kursus biola, serat, ya kursus itu iso nenggone universitas sih kita anggap kursus lah ya. Karena keterlibatan otot lebih banyak. Oke. Terus Upaya otot lebih banyak. Nah, kalau keterlibatan otot lebih banyak dia olahragawan. Dia bukan musisi. Nah itu. Terus ada contoh-contoh dari YouTube yang yang bisa kita adopsi. Bayangkan saja korelasi musik sudah nggak ada kan? Yang ada adalah korelasi ketertarikan apa istilahnya? Primitif. Dijelaskan bener apa Lah sih? iya toh, karena wah apik kae ditiru. Oh, itu kan primitif. Iya. Nalar primitif itu. Bener nggak? Kalau aku lihat itu sih sisi primitivisme. Sisi nalar primitif. Tapi primitif itu penting nek pas nggone. Oh, iya bener. Aku ya setuju. Aneh nek pas kayak begitu dalam kasus ilmu itu kan primitivisme itu menganggap sesuatu itu basic atau sangat sederhana atau dilakukan secara sederhana. Awal mual, asal muasal gitu. Asal muasal. Jadi kalau dianggap sebagai asal muasal tok ya itu harus sederhana lah. Gitu. Ora menarik, maka ora muncul. Anu enggak. Ya, aku kalau melihat itu sih. Iya. Ya pendidikan juga hal yang sama. Karena sering tak omong gini, indikasi kurikulum yang baik itu yang hasilnya ora sektarian mau loh. Nah, tapi serba salah sekarang kalau gurunya juga sopo gitu. Iya. Sulit. Dibebaskan juga ketemu di YouTube. Nah, Kalau tidak dibebaskan juga dia akan jadi ekstremis tanpa arah ya. tanpa arah. Fanatik berarti. Fanatik iki sing paling bener ngene iki ngono. Betul. Itu hanya mengkeduman musik lagi hanya didum A, didum B, didum C, didum D dan sebagainya. Itu kan satu hal yang dum-dum. Iya, makanya dulu Mas Gatot juga pernah ini ya menulis status di Facebook ya. Sekarang tidak ada orang yang berpikir musik gitu nih. Iya. Di wilayah Yogyakarta Iya. tidak ada yang berpikir musik. Ya Berpikirnya liane. kayak sindiran toh. Iya. Sarkas Sarkas. lah. Tapi maksudnya berpikirnya ini musik sebagai logikane Pak, apa ya Pak? Itu sebagai fakta ilmu. Fakta ilmu. Musik itu sebagai fakta ilmu. Orang yang melakukan musik lebih banyak daripada yang mikir. Oh iya. Tapi begitu dia terbentur dengan masalah ilmu, dia nggak tahu solusinya karena orang pernah menggunakan ilmu sebagai solusi. Delalah ilmunya orang enak. Angel. Ya, itu sulit betul hidup kita itu. Nah, pada posisi itu sulit. Ya tapi begitu, situasinya begitu. Yang paling krusial. Oke. Buka rumah. Jam piro ya Pak? Bu ya. Jam 17.19. Oke. Teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai saat ini ya. Sampai detik ini. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya juga. Mungkin tadi yang sudah bertanya atau ya sudah memperhatikan kami dari tadi ya. Semoga bermanfaat ya untuk sesi live saat ini. Kami juga berterima kasih pada Mas Gatot. Terima kasih Mas Gatot untuk waktunya dan juga insight yang diberikan di dalam live ini. Semoga teman-teman bisa tetap mengikuti Li Ramadan ya. Li Ramadan 2022 sampai 28 April. Info-info ada di Instagram kami.
Nanti bisa di follow atau dicari di YouTube juga ada Musik Today. Kita akan dua-duanya di kanal itu ada materi-materi kita sampai tanggal 28 April besok ini. Ya semoga teman-teman semua sehat semuanya ya, dan selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan selamat sore untuk yang sedang mendengarkan. Live ini saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.